kalau jadi negara Islam, mereka kan perang sendiri, terus pada bubar sendiri-sendiri itu. Ya, tapi kan kita dipaksa untuk ikutan aturan itu, Pak. Ya, 1-2 tahun kalian akan menderita. Waduh, nggak sanggup saya, Pak. Iya, wah 1 tahun itu lama loh. Penderitaan 1 tahun itu dalam cengkeraman itu tuh berasa 1 abad itu. Ya silakan saja kalau memang mau khilafah dengan sendirinya Indonesia bubar. Tadi ya, yang saya bilang, ingat Indonesia berdiri atas dasar kesepakatan. Otomatis bubar nanti Indonesia dengan begitu ya dengan mudah. Jadi dulu pernah ada yang bicara di som kita, ya kita dorong saja Pak jadi khilafah biar bubar sekalian, terus kita bangun lagi. Iya, tetapi sekalian tahan nggak sakitnya selama 1-2 tahun waktu bubarnya itu kayak ISIS itu kan cuma sebentar itu kan, paling lama cuma 5 tahun waktu itu ya, wah tapi orang digorok, disembelih satu-satu itu, keras sekali ya, bisa malam-malam hilang, disembelih, diseret di lapangan, pakaiin baju oranye, disembelih saudara. Iya, aduh. Nah masalahnya kalau itu adalah anak-anak istri atau suami, Anda ngelihat begitu, mungkin Anda jadi salah satu korbannya. Makanya saya teriak-teriak sebut daripada Anda disembelih, daripada Anda mengalami, kenapa Anda nggak mau diakonia saja dengan rajin, dengan kencang penginjilan yang benar. Ya, kalau kan kita lihat ya, Islam yang kayak Panji Gumilang yang kita anggap ini orang yang luar biasa, mungkin yang inilah Islam yang benar mungkin ya, wah ini baru ada Islam yang benar, malah dicincang begitu ya kan, dan yang mencincang Mahfud MD yang ngaku-ngaku moderat lagi kan. Nah, kan ini menjadi satu paradoks. Paradoks, ya kan, paradoks. Ya kan, ya Islam memang begitu. Panji Gumilangnya sendiri akhirnya saya kok yakin sekali, ya, saya kok yakin amat sangat yakin sekali pengikutnya Panji Gumilang yang puluhan ribu itu ya jadi agnostik minimum. Bahkan mungkin sudah ada yang sudah jadi Kristen kali sekarang. Kalis coba. Ini, Soy, bicara dong. Wah. Lady Bus. Ini si Napoleon Bonaparte ya. Nggak ikut bicara Napoleon Bonaparte, kemana ini Napoleon Bonaparte ya? Dia bergerak terus, ini reaksi cepat pukul teler. Nah, itu yang ke Padang kemarin dibawain Padang, Pak Yarman dikirim dulu aja Pak Santiamer. Kita ya, kumpulin, jadi semua data-data persekusi dikumpulin, dicatat, direcord, foto semua. Nanti uang dana kemarin buat bikin bukuan Indonesia jadi khilafah dipakai untuk persekusi itu saja. Terus kita viralkan nanti ke seluruh dunia buku itu. Semua data persekusi di Indonesia itu saya yakin banyak yang ingin punya. Lalu kita bikin ulasan di situ. Saya nulis, Santiamer nulis, ya siapa boleh nulis yang bisa nulis ya. Terutama kita ajak tetap Pak Ade Armando. Ya kan barang 1-2 halaman saja kan. Singkat saja bikin ulasan-ulasan. Dan yang lain-lain tadi ya, Janda, bahkan Panji Gumilang di dalam penjara pun disuruh nulis juga bagaimana Panji Gumilang juga dipersekusi. Itu kan juga bentuk persekusi kepada rakyat Indonesia, Panji Gumilang itu. Nah mungkin didatengin, suruh ikut nulis atau suruh anak buahnya ikut nulis. Ya ini Ibu Lis dulu silakan. Alisoy mana nih? Ya, Shalom. Ya. Kita mau bahas, ya Pak Paul. Ya betul Pak Paul. Ini sekarang ini memang apa ya? Ekonomi makin anjlok, kriminalitas makin tinggi ya, pengangguran banyak, pengemis banyak sekali. Seperti di tempat saya Pak ya, itu banyak sekali sekarang itu apa manusia silver itu loh Pak. Padahal udah sempat waktu itu ini ya habis. Ini muncul lagi banyak sekali manusia silver di jalanan itu kan pengemis yang itu Pak, yang apa sih yang melumuri badannya dengan cat. Itu kan catnya itu kan limbah cat, bukan cat yang murni cat ya, limbah-limbahnya yang dilumurin ke badannya. Dari anak kecil sampai ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah ini kan menunjukkan semakin merosotnya ya kekuatan ekonomi kita. Jadi memang udah sangat parah lah Pak. Ini juga karena kemarau kan sudah lama ya.
harga beras juga mahal sekali sekarang. Jadi ini parah, ini menurut saya parah ya Indonesia saat ini ya. Jadi kalau kita berpikir lagi untuk sesuai dengan survei itu tadi, sesuai dengan judul untuk berpikir khilafah, ya alamat hancur, makin hancur lah Indonesia. Tapi kalau survei itu pun saya sih percaya Pak dengan hasil itu ya. Karena kadang-kadang di masyarakat bawah ini ya, walaupun kita lihat ya teman-teman itu kelihatannya apa ya yang dari seberang ya, Islam moderat lah katakan ya, atau NU ya, tapi kalau urusan kalau menyangkut dengan pilihan-pilihan seperti ini, ya nggak bisa dijamin mereka memilih ideologi Pancasila gitu. Sulit. Nah, di tempat saya itu NU, mayoritas NU, logonya gede-gede, ya pamfletnya gede-gede. Tapi ketika kemarin pemilu terakhir itu yang menang PKS loh Pak. Bayangkan saja. Tapi sangat bangga dengan NU-nya. Jadi nggak bisa dijamin. Ya kadang-kadang teman dekat kita yang kita pikir cukup, kita nggak bayangkan akan memilih syariat atau khilafah, bisa jadi itu yang berpikir untuk khilafah ya. Teman-teman, teman kantor, ya teman di komunitas ya, atau karyawan, atau siapapun ya, ibu-ibu orang tua murid misalnya, teman-teman orang tua murid, bisa jadi gitu loh. Jadi udah nggak bisa dipercaya gitu kalau masih di sana menurut saya Pak Paul. Tapi dari survei 64% itu tadi, saya yakin teman-teman yang kemarin hadir di Kopdar Hagios, ada sekitar kurang lebih 100 orang itu dari murtadin, saya yakin dengan pasti bahwa mereka tidak ada di dalam 64% itu. Yaitu, jadi artinya apa? Ya sebenarnya kalau kita sudah bisa berikan kesadaran atau mereka keluar dari sana gitulah ya, ya sudah bisa dipastikan tidak akan menginginkan ideologi khilafah, nggak mungkin Pak. Jadi ya jalan satu-satunya adalah buatlah seperti orang-orang yang di murtadin kemarin, yang di Kopdar itu ya, ajak itu yang memungkinkan untuk kita selamat dari ideologi khilafah ini. Karena udah nggak bisa kita jamin teman-teman kita yang kita pikir ya baik, ya moderat, belum tentu itu tidak menginginkan khilafah. Justru orang-orang seperti itu ya yang kadang-kadang kita pikir ya abu-abu lah gitu ya. Kalau untuk urusan yang namanya agama, entar dulu gitu kan. Dia akan lebih berpikir kepentingan agama karena memang sudah terdoktrin gitu loh Pak, sejak kecilnya. Iya, sejak kecilnya sudah seperti itu. Ya jalan satu-satunya keluarkan dari sana itu. Mohon maaf aja ya saya bilang, karena saya nggak bisa jamin. Tapi kalau sudah keluar dari sana, saya kan Pak Paul tahu ya, kita dulu itu punya grup yang dimana ya sama Pak Abi dulu ya. Saya ikutin dulu ya. Iya, itu kan dulu wah itu sekali ya. Itu makanya ya itu sangat disayangkan sekali. Orang bisa berubah ya. Kalau kita mah tetap konsisten ya. Ya betul, tapi artinya gini loh Pak Paul, maksud saya kan masih berinteraksi dengan teman-teman itu ya, yang ya bisa dikatakan hampir semua mayoritas ini ya dari murtadin ya, sama keinginannya dengan di dalam berbangsa bernegara ya, sama ya pola pikirnya dengan kita gitu. Nah orang-orang begitu sudah bisa dikatakan aman.
Ya kalau tapi kalau teman-teman kita yang mau masih memegang doktrin ya dari sana ya dia bisa menjadi ancaman buat kita dan keluarga kita kan gitu. Sewaktu-waktu akan menjadi ancaman gitu loh Pak. Saya sih begitu patokan saya kalau sudah ya kalau dikatakan sakleknya kalau murtadin saya percaya gitu loh. Pasti menginginkan ideologi Pancasila. Kalau masih di sana, aduh maaf aja ya, saya nggak bisa lagi menilai orang yang udah saat ini saya nggak bisa lagi menilai orangnya moderat apa segala macam, tapi akan menginginkan ideologi dengan ideologi Pancasila, saya nggak bisa jamin lagi Pak. Itu aja. Itu menurut saya Pak Paul. Serem. Ya, Memang jadi ya, yang nggak ada cara lain nanti pindahkan. Iya, menurut saya penginjilan mereka kita perkenalkan kebenaran Pak. Kebenaran itu sesungguhnya yang membuat mereka akan tidak menginginkan khilafah. Ya kembali ke penginjilan Nabi menurut saya. Ya itu jalan satu-satunya Pak. Baru aman kita. Baru aman itu Pancasila. Kalau enggak Pak Paul. Saya sih begitu sih ya pendapat saya. Atau ya negaranya bubar. Ya tapi untuk membubarkan ya kita punya apa gitu loh Pak. Ya nanti kalau jadi Islam bubar sendiri. Iya. Ya kan mereka yang menguasai Pak. Nanti ya, dengan sistem bubar. kita dipaksa gitu. Kalau jadi negara Islam, mereka kan perang sendiri, terus pada bubar sendiri-sendiri tuh. Ya, tapi kan kita dipaksa untuk ikutan aturan itu Pak. Ya 1-2 tahun kalian akan menderita. Waduh, nggak sanggup saya Pak. Iya, wah 1 tahun itu lama loh. Penderitaan 1 tahun itu dalam cengkeraman itu tuh berasa 1 abad itu. Ini ya Pak Paul ya pengalaman teman-teman kemarin yang Iran itu yang kita demo Iran itu kan kurang lebih 50 ya Pak Santiamer ya 50 orang itu kalau boleh jujur ya itu hampir semuanya sudah menyeberang sebenarnya Pak termasuk keluarga-keluarga mereka yang di sana. Jadi mereka nggak semua Kristen Pak jadi agnostik Pak. Sebagian memang sudah Kristen, tapi banyak ya intinya udah keluar gitu loh, udah nggak mau lagi di sana gitu loh Pak. Ya, jadi mereka cerita keluarga-keluarga mereka di sana juga begitu. Ya omnya, sepupunya, orang tuanya, saudara-saudara kandungnya sudah tidak mau. Kalaupun ada acara-acara misalnya acara-acara keagamaan itu karena dipaksa. Kalau ada paksaan baru mereka melakukan Pak. Ya. Pada dasarnya dari hati mereka sudah tidak mau. Menolak, mereka percaya Tuhan. Ya mereka percaya Tuhan, tapi tidak mau lagi dibungkus dalam satu agama. Percaya aja sama Tuhan gitu Pak. Jadi benar apa yang diberitakan itu. Kita kan tahu dari mereka ya keterangan dari mereka ya. Jadi ini bukan ya faktanya begitulah gitu. Makanya saya ya hanya dengan begitulah ya keluar dari doktrin itu baru bisa selamat Pancasila. Ya. Itu. Ya, itu Pak Paul. Ini ada nih Alexander Tija nih ya. Silakan saja kalau memang mau khilafah dengan sendirinya Indonesia bubar. Tadi ya yang saya bilang ingat Indonesia berdiri atas dasar kesepakatan. Otomatis bubar nanti Indonesia dengan begitu ya dengan mudah. Jadi dulu pernah ada yang bicara di Zoom kita, ya kita dorong saja Pak jadi khilafah biar bubar sekalian, terus kita bangun lagi. Iya, tetapi sekalian tahan nggak sakitnya selama 1-2 tahun waktu bubarnya itu kayak ISIS itu kan cuma sebentar itu kan, paling lama cuma 5 tahun waktu itu ya, wah tapi orang digorok, disembelih satu-satu itu. Keras sekali ya, bisa malam-malam hilang, disembelih, diseret di lapangan, pakaiin baju oranye disembelih saudara. Iya, aduh. Nah, masalahnya kalau itu adalah anak-anak istri atau suami, Anda ngelihat begitu, mungkin Anda jadi salah satu korbannya. Makanya saya teriak-teriak sebut daripada Anda disembelih, daripada Anda mengalami. Kenapa Anda nggak mau diakonia saja dengan rajin, dengan kencang penginjilan yang benar? Ya, kalau kan kita lihat ya, Islam yang kayak Panji Gumilang yang kita anggap ini orang yang luar biasa, mungkin yang inilah Islam yang benar mungkin ya. Wah, ini baru ada Islam yang benar, malah dicincang begitu kan. Dan yang mencincang Mahfud MD yang ngaku-ngaku moderat lagi kan. Nah, kan ini menjadi satu paradoks. Paradoks ya kan, paradoks.
Ya kan? Apa ya Islam memang begitu. Panji Gumilangnya sendiri akhirnya saya kok yakin sekali ya, saya kok yakin amat sangat yakin sekali pengikutnya Panji Gumilang yang puluhan ribu itu ya jadi agnostik minimum. Bahkan mungkin sudah ada yang sudah jadi Kristen kali sekarang. Ada tuh Pak dari wali siswa yang kita tahu, Pak Sameti Amer tahu juga itu udah menyatakan keluar Pak. Ya kita baptis saja Pak Santi Amar, baptis saja. Dan mereka tetap, jadi kita kan tidak menggerejakan, kita tidak membuat, kita malah mengkritik gereja, ya karena gereja itu. Kemarin Pak Daniel Alexander pesannya apa coba? Kalian tidak boleh punya gedung gereja ya, kan? Jelas kan kepada Damar Kasih, kalian tidak boleh punya gedung gereja. Artinya kalian tidak butuh, kita tidak butuh gedung gereja, kitalah gereja, ya kan? Nah itu tadi kemarin yang Pak Jati yang itu yang Sampurasun kemarin. Ya kan? Akhirnya kembali ke agama leluhur. Agama leluhur itu sebetulnya sangat dekat dengan kekristenan. Yang mengajarkan cinta kasih, perdamaian, ya penghayatan. Kekristenan yang kita ajarkan adalah sebuah penghayatan. Tanpa bentuk organisasi, tanpa simbol ritual. Masing-masing kembali ke budayanya dengan menyematkan kasih Yesus di dalamnya. Kita ajarkan itu. Ngeri ya Pak? Gimana boleh sini? Wah, karena begini, dulu grupnya, dulu ya saya Saifuddin, Fadila Mulia, saudara dulu kita tiga yang dicari sama Mualaf Center ya, mau digorok katanya ya. Betul. Ya, Saifuddin, Fadila Mulia, Joseph Paulusang, jempol ini yang menjadi saksi, katanya si Ani Christian ya. Tapi yang ada LP kan cuma 2 orang, Pak Paul nggak ada LP-nya. Ada LP-nya. Oh, Bapak ada LP-nya juga? Ada LP-nya. Bukan dari Ani, kan si siapa itu Haikal Hasan kan sudah ke rumah saya 2018. Oh, buat laporan Pak? Kok kita nggak tahu ya? Sudah ke rumah saya Haikal Hasan. Oh. Haikal Hasan sudah ke rumah saya. Nah terus mulai viralnya itu 2021 awal itu viralnya. Kan Haikal Hasan bilang, saya sudah ke rumah Joseph Paulusang, orangnya sudah pergi ke Hong Kong. Dia bilang begitu kan, udah pergi. Hanya persekusi kan bukan membuat laporan pengaduan, Pak. Nah itu saya nggak tahu, sudah ada laporan pengaduan. Tapi Haikal Hasannya bilang sudah ke rumah saya, jadi sudah dikepung. Saya dikasih tahu sama tetangga saya itu, di telepon ya, waktu itu di Kepung itu, kasih tahu, ini ada orang nyariin Pak Paul. Oh, persekusi berarti kalau yang 2 kan memang LP Pak. LP, ya. Sama itu kan, yang satu lagi Pak Fadila kan. Istri saya waktu itu sudah, jadi kita sudah bersih, si Haikal Hasan masuk. Luar biasa ya bisa, tapi itu ya luar biasa sekali ya. Karena waktu Saifuddin ditangkap, Desember itu, Januarinya saya sudah berangkat. Nah, terus Haikal Hasan masuk bulan Maret kalau nggak salah ya, atau April itu ya. Saya lupa itu. Berarti Bapak belum kan itu setelah Pak Saifuddin ditangkap, itu tempat ibadah kita, kebaktian kita yang di Gondang dia, Pak. Itu kan di Polis Line, Pak. Ya, di Polis Line, saya tahu. Ya. Saya kan masih kontak dengan Junedi Salat. Terakhir kan saya pamitan sama Junedi Salat waktu itu mau berangkat itu. Saya pas dia sebelum saya tahu dia ditangkap, saya ke sana mau ibadah, mau ikut kebaktian. Ya udah di Polis Lain semua, nggak bisa masuk Pak ke dalam Pak. Ya. Di situlah baru saya tahu, saya telepon lah teman kita yang di antara satu grup, ya baru dia cerita. Mana nih? Ini kan saya waktu mau berangkat kan saya ini sama Pak Junedi Salat ini. Sama Bu Eli, istri beliau kan. Mana Junedi Salat ini? Oh, fellowship ini rencananya ada yang nggak bisa Desember, minta November, jadi 8 November saudara ya. Minta di 8 November. Jadi saudara yang mau ikut fellowship, coba 8 November, kalau ternyata nggak bisa, kita tetap tanggal 11. Kalau 11 Desember pasti jadi ya. Tapi kalau ini banyak yang minta November, karena Desember mereka ada vakansi lagi yang lain. Nah, ini saya lagi cari yang Junedi Salat ya. Jadi waktu itu memang terus gegeran semua,
untung ada polisi yang baik ya, jadi saya bisa bawa donatur ke tempatnya Saifuddin tuh waktu itu malam itu tuh. Nah, sebelum saya berangkat itu ya, untung ditolong sama ada polisi yang baik lah yang tolong kita orang Kristen ya saudara ya. Kasih uang aja nggak mau saudara ya. Kasih uang nggak mau beneran saudara. Nah, ini ya sama Pak Eli ya. Ya dengan. Iya betul. Mm-mm. Wah masih langsing Pak Paul di situ. Loh, saya masuk Eropa itu masih six pack itu saudara ya. Sekarang ya jadi buntelan. Gimana? Diberkati Tuhan luar biasa. Ini sawerannya kenceng-kenceng ini Gandarwa nih. Terima kasih Gandarwa ya, saweran terus. Tapi Lanjut. memang Pak Ya. Paul, tapi memang tempo hari yang pas penangkapan Pak Saifuddin nggak fair juga ya. Ruang kebaktiannya itu kan apa urusannya ya dengan tempat ibadah kita? Kenapa harus ditutup? Memang benar-benar yang lagi Fadila Mulia kan juga sama kan, lagi Fadila Mulia kan dia lagi menikah. Saya datang Pak. Di tempat pernikahannya itu. Ya, saya datang di situ. Saya dah hadir pernikahannya. Polisi banyak, tapi nggak diapa-apain dia Pak. Makanya tuh si Hani tuh sampai ini tuh. Kejang-kejang ya. Iya, nggak diapa-apain dia. Tapi dikawal waktu pernikahannya itu banyak polisinya Pak. Mungkin dia punya ini kali ya, katanya ada saudaranya. Omnya Kapolres Senen. Iyalah. Omnya Fadila Mulia, Kapolres Senen, AKBP kan. Iya, katanya sih, saya juga nggak tahu sih Pak. Memang itu om kandung itu dari ayahnya. Makanya bisa lolos, tapi dengan syarat Fadila Mulia nggak boleh bicara lagi tentang Islam, ya kan waktu itu kan. Makanya kan belakangan Fadila Mulia udah nggak ini lagi di tempat umum kan. Berarti si Hani itu cabut laporan atau gimana Pak? Cabut laporan? Enggak. Jadi ya sama seperti kalian ngelaporin ke Inama itu. Digantung terus. Di BTS kan. Pantas dia uring-uringan saya lihat di Facebooknya itu. Waduh, memprovokasi ini massa gitu. Luar biasa. Mengerikan ya, memang masa-masa itu masa-masa yang menegangkan ya. Iya betul Pak. Masa-masa yang menegangkan. Dan kita penuainya juga luar biasa ya. Kelompoknya Saifuddin, kelompoknya saya, kita menuai terus ya. Tapi sekarang kita menuai terus. Kemarin yang hampir 100 kan kemarin yang murtadin yang dari Islam itu, yang dibaptis sama Damar Kasih. Banyak juga loh, saya dihitung itu ternyata banyak juga kalian tuh ya. Saya nggak pernah ngitung, berarti banyak sekali. Malah 2 diangkat anak sama Pak Daniel Alexander itu, yang 2 langsung diangkat anak. Satu di antaranya tuayan saya Pak. Sedikit. Luar biasa, tapi kan tetap menuai kan, Iya. Dan yang luar biasa, memang itu ya luar biasa ya. Praktek sukacitanya minta ampun ya ketika kita menuai saudara ya. Iya dong, saya bangga dia ada hadir di situ, kan jauh Pak dari Pangandaran. Saya nggak nyangka juga dia datang. Yang masuk kelasnya Pak Paul, tahu kan? Kan ada 2 kan, yang satu yang dulu karyawan kan? Iya, satu agak kurang apa sih namanya? Kurang rajin. Nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti kita ada kelas pemuridan khusus, mungkin karena materinya terlalu tinggi, kita kan bikin kelas pemuridan khusus ini lagi di Bu Vivin, Pak David, Pak Alex, CS, ini ada 10 orang sedang merumuskan materinya nanti untuk 8 kali pertemuan. Materinya cukup ringan, enak, to the point, ya, nggak berat seperti kelas evangelis. Nah itu nanti semua akan dimuridkan melalui kelas itu, 8 kali pertemuan yang sederhana sekali ininya. Nanti 10 orang ini mengajar ya. Wah, Ibu Lis memang luar biasa ya dari dulu juga ya. Waduh, luar biasa. Senang ya bisa ikut menuai ya, Bu Lis ya. Iya Pak, betul. Puas, baru sekali-kalinya ini. Jadi 2 orang dong saya Pak. Dua. Saya aja ngitung 2 tuh kan. Cuman 2 doang. Wah, 2 kan lumayan, kan berbuah.
Ya, amin lah, amin. Berbuah dong, tanda kelahiran baru, ya kan? Berbuah, saudara. Semua orang di komunitas kita itu berbuah, saudara ya. Nggak cuma ngoceh-ngoceh doang, kita ada buahnya. Jadi jangan cuma, ini liso-liso ini, saudara. Ini dari gereja Trinitas, dan ini biang Trinitas, saudara. Tapi nggak ribet tuh. Ini kan didikannya ini, saudara, muridnya pendeta Mangapul Sagala di liso-liso ini, saudara. Di perkantas. Tapi nggak ribet, saudara. Iya kan? Nggak ribet dari dulu juga berbuah, saudara. Jadi kan bukan cerita yang salah, tapi ini kan oknum-oknum bejat ini yang tukang memidahkan ini, yang nggak mau berbuah, cuma rakus donasi doang. Nah, begitu, saudara ya. Nah, ini mana nih? Ini tumben ini apa grup Amerika sepi-sepi. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.